Seorang wanita CEO cantik terjatuh tak sadarkan diri di kantor setelah meminum kopi yang ternyata mengandung racun. Semua orang panik, kecuali satu pemuda misterius berpakaian lusuh yang mendadak muncul dan langsung bertindak cepat. Tapi siapa dia? Dan kenapa dia tahu racunnya jenis apa? Bahkan sebelum dokter datang? Mas, kamu siapa sebenarnya? Tanya sang CEO yang terbangun dengan tatapan bingung. Saya cuma orang biasa, jawab si pemuda. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Tuliskan kota asalmu di kolom komentar. Kita absen dulu dari mana aja penonton setia cerita ini hadir. Siap-siap, karena kisah ini akan bikin kamu gak bisa berhenti nonton sampai akhir. Langkah kaki Karina Aryasari menggema di lantai marmer kantor pusat perusahaannya, PT Aruna Naturals. Sepasang heels hitam mengkilap menjejak mantap, menyusuri lorong yang dipenuhi wajah-wajah kagum karyawan yang berdiri memberi salam. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang visioner dan tanpa kompromi. Wajahnya cantik dan tenang, rambut hitam panjangnya selalu tertata rapi, dan setiap geraknya memancarkan wibawa. Namun, di balik aura megah yang menyelubunginya, tak banyak yang tahu bahwa hidup Karina sebenarnya sunyi. Sudah 7 tahun ia memimpin perusahaan yang ia warisi dari sang ayah, dan selama itu pula ia mengorbankan kehidupan pribadi. Cinta? Sudah lama ia kubur dalam-dalam. Terlalu banyak pengkhianatan. Terlalu banyak luka dari orang-orang yang hanya mendekat karena hartanya. Pagi itu, Karina baru saja menyelesaikan rapat dengan tim pengembangan produk. Ia tampak tenang, tapi hatinya gelisah. Perusahaan sedang bersiap meluncurkan produk baru, dan tekanan datang dari segala arah. Investor, media, bahkan dari internal yang mulai gaduh karena aroma persaingan jabatan. Karina menghela napas panjang, duduk di ruangannya yang berdinding kaca menghadap taman kota. Ia menatap jauh keluar jendela. Bu Karina, ini kopi hangatnya, ujar sekretaris pribadinya, Ninda, sembari meletakkan cangkir putih di atas meja. Karina hanya mengangguk. Terima kasih, Ninda. Hari ini jadwal saya padat. Ya, Bu. Ada rapat koordinasi jam 10, wawancara media siang nanti, dan dinner meeting dengan investor dari Singapura malam ini. Karina menatap cangkir di depannya. Tangannya bergerak perlahan, menggenggam gagangnya. Aroma kopi Arabica yang biasa ia minum setiap pagi seharusnya menenangkan. Tapi entah mengapa, kali ini ia merasa ada yang berbeda. Hatinya mengirim sinyal tak nyaman, insting yang tak bisa dijelaskan. Tapi, karena tak ingin tampak paranoid di depan sekretarisnya, ia tetap menyeruputnya. Seteguk, 2 teguk. Kemudian ia melanjutkan memeriksa dokumen laporan keuangan. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, pandangannya buram. Suara sekeliling mulai menggema. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Ia memegang meja, mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Dunia terasa miring. Lantai seperti berputar cepat. Brak! Tubuh Karina roboh menghantam lantai. Panik pun pecah. Sekretaris berteriak, tim staf berhamburan masuk, beberapa mencoba menelepon ambulans, sementara yang lain mencoba membangunkannya. Namun tubuh Karina lemas, wajahnya pucat, dan detak jantungnya nyaris tak terdengar. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba pintu ruangan terbuka lebar. Seorang pria berkaus lusuh, celana jeans blel, dan wajah tak dikenal melangkah cepat ke arah Karina. Beberapa staf mencoba menghalangi, tapi langkahnya terlalu cepat. Ia berlutut di samping Karina, membuka matanya dengan cepat, menekan titik nadi di leher, lalu berkata lantang, "Jangan sentuh dia. Ini bukan pingsan biasa. Dia kena racun jenis neurotosin." Semua terdiam. Hening sejenak. Kalimat itu terlalu spesifik untuk dianggap tebakan. Cepat ambil air lemon, garam, dan minyak kayu putih. Teriak pria itu sambil merogoh tas kain kumal yang ia bawa. Beberapa staf melongo, tak yakin harus menuruti atau mengusir pria asing itu. Tapi di tengah kebingungan, seorang staf yang lebih muda berinisiatif mengambil bahan-bahan itu dari pantry kantor. Saat kembali, pria itu langsung meracik sesuatu di tangan. Dengan cekatan,
Ia oleskan racikan itu ke bibir dan dada atas Karina sambil menekan titik akupresur di pergelangan tangannya. Kalau terlambat 5 menit saja, sistem sarafnya bisa lumpuh, gumamnya tanpa gentar. Beberapa menit kemudian, Karina mengerang pelan. Matanya terbuka perlahan. Napasnya kembali teratur. Staf bersorak lega, beberapa menangis. Sementara pria misterius itu berdiri pelan. Karina menatapnya kabur. Masih lemah. Kamu, siapa? Pria itu hanya menatapnya sebentar. Lalu berbalik pergi. Saya cuma orang lewat. Tak lama kemudian, ambulans datang. Tapi Karina sudah siuman. Yang mengherankan, pria itu sudah lenyap dari gedung. CCTV tidak merekam jelas kemana arah perginya. Nama, alamat, atau identitas, tak satu pun diketahui. Seolah ia muncul hanya untuk momen itu. Lalu menghilang. Tapi satu hal tertinggal di meja Karina. Secari kertas kecil lusuh bertuliskan satu kalimat dengan tinta hampir pudar. Ini belum selesai. Sejak insiden mendadak itu, kantor pusat Aruna Naturals berubah drastis. Kejadian Karina yang nyaris kehilangan nyawa karena racun menjadi bisikan panas yang menyusup di setiap ruang. Semua orang berbicara dengan nada pelan, seolah takut mengundang malaikat maut yang sama. Namun, satu pertanyaan menggema paling kuat. Siapa pria itu? Di ruang direksi, suasana hening. Karina duduk diam menatap monitor yang menampilkan rekaman CCTV. Ia telah meminta tim IT menelusuri semua footage, mencari jejak pria asing yang menyelamatkannya. Tapi hasilnya mengecewakan. Kamera di lobi menangkap sosoknya dari kejauhan, tapi wajahnya tak terlihat jelas. Kamera di lantai direksi mendadak buram pada menit-menit krusial, seolah ada gangguan sinyal atau sabotase. Ninda, kamu yakin tidak pernah lihat dia sebelumnya? Tanya Karina dengan suara pelan, tapi penuh tekanan. Sekretarisnya menggeleng. Tidak, Bu. Saya bahkan tidak tahu dari mana dia masuk. Petugas keamanan juga bingung. Mereka tidak mencatat ada tamu tanpa ID naik ke atas. Karina menatap tangannya yang sempat kaku hari itu. Kini sudah mulai pulih. Tapi sensasi dingin dari kejadian itu belum benar-benar pergi. Bukan hanya karena ia hampir mati, tapi karena nyawanya diselamatkan oleh orang asing yang tahu terlalu banyak tentang racun yang bahkan belum bisa diidentifikasi oleh dokter. Dan tidak ada satupun di ruangan itu yang mengenalnya. Karina bertanya lagi, kali ini pada tim HR dan keamanan yang duduk di seberangnya. Tidak, Bu. Kami sudah cross-check wajahnya dengan database karyawan tetap, kontrak, bahkan magang dan cleaning service. Tidak ada yang cocok. Karina menggertakkan gigi. Orang seperti itu tidak mungkin datang tanpa tujuan. Ia mengingat sorot mata pria itu. Tajam, tenang, seolah sudah terbiasa menangani situasi antara hidup dan mati. Gerakannya cepat, tapi tidak terburu-buru. Ia tahu apa yang ia lakukan. Itu bukan aksi spontan. Itu ilmu. Di tengah renungannya, Karina teringat pada secari kertas kecil yang ditemukan di mejanya, tepat setelah pria itu pergi. Hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan tak rapi. Ini belum selesai. Kalimat itu menempel di kepalanya sejak hari pertama ia membaca. Bukan ucapan selamat tinggal. Bukan peringatan yang biasa. Tapi sebuah isyarat bahwa sesuatu akan datang. Bahwa cerita mereka, entah bagaimana caranya, masih akan bersambung. Sore harinya, Karina meminta staf pribadinya membawa laptop ke taman atap gedung. Angin bertiup pelan, dan langit Jakarta tampak pucat. Biasanya ia tak pernah bekerja di luar ruangan, tapi kali ini ia merasa perlu udara segar. Pikiran berat membuat napasnya sesak. Ia membuka browser, mengetik kata kunci, gejala keracunan saraf mendadak, lalu lanjut dengan racun neurotosin alami tidak terdeteksi medis, dan seterusnya. Setiap hasil ia baca cermat. Beberapa artikel ilmiah membahas senyawa yang bisa melumpuhkan sistem saraf dalam waktu kurang dari 30 menit. Semuanya terdengar seperti teori film. Sampai Karina mengalaminya sendiri. Apa mungkin pria itu, mantan dokter? Peracik? Ilmuwan? Tapi kenapa hidup seperti gelandangan?
Tiba-tiba notifikasi email masuk. Subjeknya, pengiriman internal dokumen farmasi, konfidensial. Isinya hanya satu dokumen rahasia yang tidak ditandatangani, tanpa pengirim jelas. Berisi data detail tentang jenis racun yang diduga digunakan di insiden Karina, termasuk gejala, struktur kimia, dan penawar daruratnya. Karina tertegun. Racun itu belum pernah dipublikasikan secara resmi. Artinya, ini milik seseorang. Dicetuskan secara pribadi. Ia mengecek metadata dokumen. Dikirim dari IP lokal sekitar Jakarta Selatan. Karina menggigit bibir. Jika benar pria itu yang mengirim, berarti dia masih mengawasi. Masih dekat. Esok harinya, Karina mengambil keputusan besar. Ia memerintahkan semua staf agar tidak menyebarkan detail kejadian kemarin kepada media. Semua data CCTV diamankan. Rekaman disimpan dalam drive terenkripsi. Ia tahu ini bukan sekadar insiden keracunan biasa. Ini rencana. Dan seseorang sedang bermain dalam bayang-bayang. Tapi ada satu hal yang tak ia duga. Dalam rekaman suara dari interkom darurat, terekam samar suara pria itu saat berbicara kepada seseorang, entah siapa. Kalau dia mati sekarang, semuanya sia-sia. Aku belum bisa menebusnya. Karina memejamkan mata. Kata-kata itu menyelinap ke dalam hati, meninggalkan tanda tanya besar. Ia tak tahu apa maksud kalimat itu. Tapi satu hal pasti, pria itu tidak menyelamatkannya tanpa alasan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat bagi Karina. Ia masih masuk kerja seperti biasa, tampil rapi dan tegas di hadapan para direksi. Namun di balik blazer elegannya, pikirannya dipenuhi tanda tanya yang tak kunjung terjawab. Sorot matanya tak lagi setajam dulu. Ia menjadi lebih diam, lebih banyak melamun, dan tanpa sadar mulai menatap ke arah pintu setiap kali terbuka, berharap sosok pria misterius itu muncul kembali. Di dalam hati, ia tak bisa membiarkan kejadian itu berlalu begitu saja. Bukan hanya karena ia nyaris kehilangan nyawa, tapi karena pria itu, orang asing yang menyelamatkannya, membawa aura yang membuat jantungnya berdetak dengan cara yang berbeda. Entah karena caranya bicara yang tenang saat semua panik, atau karena sorot mata yang menyimpan terlalu banyak rahasia, Karina tak tahu. Yang pasti, dia harus menemukan siapa pria itu. Suatu pagi, Karina memanggil resepsionis, petugas keamanan, hingga cleaning service untuk diinterogasi satu persatu. Ia menanyakan satu hal yang sama. Apakah kalian pernah melihat pria itu sebelumnya? Semua menggeleng. Namun ada satu staf magang di bagian pantry yang tampak ragu. Namanya Bayu. Anak muda berpenampilan sederhana. Baru 2 bulan magang. Ia memberanikan diri mendekat. Bu Karina, saya nggak yakin. Tapi saya rasa pernah lihat orang itu beberapa hari sebelum kejadian. Karina langsung menoleh. Di mana? Di taman kota depan gedung kita. Saya sering beli makan siang di sana. Dia duduk di bangku kayu paling ujung, dekat tiang lampu. Diam aja. Matanya ngawasin gedung ini. Dia pakai baju apa waktu itu? Masih sama, Bu. Kaos lusuh warna abu, celana jeans sobek. Rambut agak gondrong. Saya kira orang jalanan. Bayu bicara gugup, tapi Karina menangkap keseriusan dari suaranya. Seketika Karina berdiri dari kursinya. Terima kasih, Bayu. Itu cukup. Hari itu juga, Karina meminta supir pribadinya mengantarnya ke taman yang dimaksud. Ia duduk sendiri di bangku yang disebut Bayu, membiarkan angin menerpa rambutnya yang biasanya selalu rapi. Ia memandangi sekitar. Disinilah, katanya. Tapi hari itu, tak ada siapa-siapa. Hanya anak-anak kecil bermain, beberapa pedagang minuman, dan seorang bapak tua yang tertidur di bawah pohon. Karina kembali duduk. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Ada coretan kecil di tiang lampu dekat bangku itu. Nyaris tak terlihat. Cermin bukan hanya memantulkan, tapi juga menyembunyikan. Karina bergidik. Kalimat itu terlalu puitis untuk menjadi grafiti jalanan biasa. Ia mengambil ponselnya, memfoto tulisan itu,
lalu kembali ke mobil dalam diam. Tak ada yang menyadari bahwa hatinya kini mulai dicekam firasat, bahwa semuanya saling terhubung, bahwa pria itu mungkin sedang mempermainkan jarak. Malam harinya, Karina duduk sendirian di ruang kerjanya. Di depannya terbuka berbagai tab browser yang menampilkan info seputar racun, organisasi farmasi ilegal, sampai tokoh-tokoh buronan yang menghilang misterius. Ia tahu dirinya bukan penyelidik. Tapi ini bukan sekadar keingintahuan. Ini kebutuhan. Ia ingin tahu siapa pria itu, dan kenapa pria itu begitu peduli, padahal mereka bahkan belum pernah saling kenal. Ia membuka kembali foto tulisan di tiang taman. Matanya menajam. Cermin. Menyembunyikan. Tiba-tiba pikirannya melompat ke satu tempat. Toilet kantor. Keesokan paginya, Karina masuk lebih awal. Ia menuju toilet VIP lantai atas, satu-satunya yang hanya bisa diakses oleh direksi. Di sanalah, saat kejadian kemarin, ia sempat masuk sebentar sebelum pingsan. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap refleksinya dalam-dalam. Tak ada yang aneh, kecuali satu bercak kecil di sudut kanan bawah kaca. Hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan seksama. Ia mendekat, mengusap dengan tisu. Tapi bercak itu tidak hilang. Karina menggigit bibir. Ia menekan pelan bagian itu. Klik. Cermin bergeser sedikit, seolah ada ruang kosong di baliknya. Dan benar saja, saat Karina menarik sisi kanan kaca, terbuka sebuah celah kecil. Di dalamnya, hanya ada satu benda, flash disk hitam. Karina menggenggamnya erat. Nafasnya memburu. Di ruang kerja, ia mencolokkan flash disk itu ke laptop. Hanya ada satu file video. Karina membuka. Di layar, muncul wajah pria yang menyelamatkannya. Karina Aryasari. Suara pria itu pelan namun tajam. Kalau kamu menonton ini, berarti kamu memang tidak menyerah. Aku tahu kamu orang yang akan menggali lebih dalam, dan itu sebabnya aku mempercayakan pesan ini padamu. Karina terpaku. Ia tak berkedip. Namaku bukan Raga. Aku tidak bisa menjelaskan segalanya sekarang. Tapi ketahuilah, racun itu berasal dari masa laluku. Dan kamu menjadi sasaran karena kamu terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak kamu buka. Video berhenti. Hanya 1 menit. Tapi cukup untuk mengguncang dunia Karina. Siapa dia? Apa maksud masa lalu? Dan yang paling membuatnya merinding, apa yang ia dekati tanpa sadar hingga nyawanya terancam? Karina menggenggam flash disk itu kuat-kuat. Pandangannya menerawang jauh. Mulutnya bergumam pelan. Siapa kamu sebenarnya? Sejak video di dalam flash disk itu diputar, Karina tidak lagi bisa tidur nyenyak. Wajah pria yang menatap langsung ke arahnya dari layar laptop terus membayangi pikirannya. Bahkan saat ia memejamkan mata, kata-katanya seperti kode, menyiratkan sesuatu yang besar dan berbahaya. Racun itu berasal dari masa laluku. Dan kamu menjadi sasaran karena kamu terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak kamu buka. Apa maksudnya? Karina tahu, jika ia ingin bertahan, ia harus melangkah lebih jauh. Tapi langkah ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia tidak bisa lagi percaya siapapun, bahkan orang-orang terdekatnya di kantor. Sejak kejadian itu, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal dalam lingkarannya. Siang itu, Karina diam-diam menemui seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi, Bagas Anwar, mantan penyelidik swasta yang dulu pernah menangani kasus penggelapan saham dalam jaringan perusahaan kosmetik besar. Karina tahu Bagas punya koneksi bawah tanah yang tidak bisa dijangkau aparat biasa. Pertemuan mereka dilakukan di kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari sorotan kamera dan sinyal digital. Karina datang mengenakan kacamata hitam dan jaket lebar, menutupi identitasnya. Ia tahu risiko terlalu tinggi jika langkah ini bocor. Bagas menyambut dengan anggukan. Pria paruh baya berambut tipis itu menatapnya tajam. Lama tak dengar kabar dari kamu. Dan kalau CEO sebesar kamu sampai datang sendiri, berarti ini bukan urusan sepele. Karina menatapnya tanpa basa-basi. Aku hampir mati diracun. Dan seseorang muncul menyelamatkanku, lalu menghilang seperti bayangan.
Tapi dia meninggalkan petunjuk bahwa racun itu bukan racun biasa. Aku butuh kamu cari siapa dia. Siapapun dia tahu terlalu banyak. Bagas menaikkan alis. Ada foto. Karina mengangguk, menyodorkan tangkapan layar dari video yang ia bawa di flash disk. Bagas menatap gambar pria berambut acak itu dalam-dalam. Lalu ia menghela napas. Aku nggak bisa janjikan langsung. Tapi wajah ini kayaknya pernah muncul dalam catatan lama. Aku akan cari. Tapi kamu juga harus siap. Kalau dia bukan orang biasa, bisa jadi kamu sedang bermain di medan yang kamu sendiri belum paham bahayanya. Karina menatap tajam. Justru karena itu aku butuh tahu. Sebelum semuanya telanjur. 2 hari kemudian, Bagas menghubungi. Datang ke tempat biasa. Aku temukan sesuatu. Karina bergegas menuju gudang tua di kawasan industri Sunter. Markas tak resmi tempat Bagas biasa mengumpulkan data. Di sana, ia disambut dengan puluhan berkas dan layar komputer yang menyala menampilkan wajah yang sudah dikenalnya. Namanya Ilham Satrio. Karina terdiam. Dulu dia dikenal sebagai salah satu ahli kimia top lulusan Jerman, spesialis toksikologi dan neurobiologi. Kerjanya di balik layar, bukan sebagai ilmuwan biasa, tapi sebagai peracik zat yang digunakan dalam berbagai operasi rahasia. Tapi 5 tahun lalu, dia dinyatakan tewas dalam kecelakaan kapal. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Bagas menunjuk layar lain yang menampilkan dokumen PDF berjudul Subjek X Pekanbaru Ekses Zat Sarfeneurotoxin, Private Classified. Racun yang menyerang kamu cocok dengan catatan ini. Zat SAR belum dilepas ke pasar ilegal. Artinya, hanya pembuatnya yang tahu cara menetralisirnya. Dan siapa pembuatnya? Bagas menatap Karina tajam. Ilham. Karina menggigit bibir. Matanya mulai berair. Bukan karena takut, tapi karena merasa dijebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tapi, kenapa dia menyelamatkanku? Bagas menarik napas dalam. Mungkin karena dia merasa bersalah. Atau mungkin, karena dia tahu siapa yang mengincar kamu. Karina menegang. Kamu yakin ada pihak lain yang terlibat? Bagas mengangguk. Kamu bilang dia tinggalkan pesan. Kamu terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak kamu buka? Aku rasa jawabannya ada di sekitarmu. Orang-orang yang kamu anggap aman, bisa jadi bagian dari ini. Dek. Kepala Karina langsung terbayang beberapa nama. Termasuk satu yang selama ini paling ia percayai. Sore harinya, Karina duduk di ruang rapat kosong, menatap daftar nama dewan direksi dan manajer senior yang selama ini mendampinginya. Setiap nama kini tampak seperti teka-teki. Siapa yang cukup nekat bekerja sama dengan pihak luar untuk membunuhnya? Siapa yang punya akses ke mejanya? Ke kopinya? Ia teringat satu hal kecil yang dulu ia anggap sepele. Sandra, adik tirinya yang juga menjabat sebagai kepala keuangan, pernah secara terang-terangan mengatakan, "Kakak terlalu percaya semua orang. Dunia bisnis nggak sebersih yang kakak pikirkan." Saat itu Karina hanya tertawa. Tapi sekarang, tawa itu terasa getir. Ia menatap keluar jendela. Jakarta mulai diselimuti senja. Tapi pikirannya jauh lebih gelap dari langit yang memerah. Aku harus temukan siapa dalangnya. Dan aku akan melakukannya sendiri, diam-diam. 3 hari sejak investigasi diam-diam bersama Bagas, Karina belum berhenti memutar kembali kata-kata terakhir yang ia dengar. Orang-orang yang kamu anggap aman, bisa jadi bagian dari ini. Ia mencoba tetap beraktivitas seperti biasa. Memimpin rapat, menyapa klien, mewawancarai calon investor. Tapi tak ada lagi yang terasa benar-benar biasa. Setiap senyum dari rekan kerja terasa seperti topeng. Setiap jabat tangan seperti jebakan yang menunggu waktu meledak. Malam itu, langit Jakarta basah oleh gerimis. Karina meminta sopir menghentikannya di taman kota, tempat pertama kali keberadaan pria misterius itu terlacak. Ia turun sendiri, membawa payung, dan berjalan perlahan menuju bangku tua yang dulu pernah diduduki si penyelamatnya. Ia tak tahu kenapa datang ke sana. Mungkin harapan,
Mungkin firasat. Atau mungkin rindu. Rindu pada sosok yang menyelamatkan hidupnya tanpa alasan jelas. Langkahnya terhenti. Di ujung bangku itu, duduk seseorang. Kepalanya tertunduk. Rambutnya masih gondrong. Kaos lusuh dan celana jeans yang sama. Sepatu robek. Dan satu plastik kresek hitam di sampingnya. Karina tercekat. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar. Ia tak tahu harus melangkah atau mundur. Tapi sebelum ia memutuskan, pria itu menoleh pelan. Menatap Karina dengan sorot mata yang belum berubah sejak pertama kali ia lihat. Tenang, tajam, dan menyimpan beban. Kamu tetap datang, ucapnya. Lirih, seolah sudah menebak. Karina perlahan mendekat, menutup payungnya. Duduk di bangku sebelah, tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Hanya suara hujan yang mengisi kekosongan di antara mereka. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Karina akhirnya. Pria itu menatap ke depan. Nggak perlu mulai dari mana-mana. Aku yang salah. Harusnya nggak pernah muncul di hidup kamu. Karina menoleh, mencoba menangkap makna dari kalimat itu. Kenapa kamu selamatkan aku? Ia diam. Lama. Seolah memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Lalu ia berkata, karena kamu gak seharusnya jadi korban dari masa lalu orang lain. Karina menarik napas dalam. Racun itu, kamu yang buat. Pria itu mengangguk pelan. 5 tahun lalu. Aku pernah jadi bagian dari sistem yang memproduksi racun untuk perang diam-diam antar perusahaan besar. Tapi aku keluar. Kabur. Memalsukan kematian. Hidup di jalanan. Aku kira semua itu sudah selesai. Sampai aku tahu racun itu digunakan lagi. Dan kali ini, sasarannya kamu. Karina menatapnya dalam-dalam. Tapi kenapa aku? Aku bahkan gak pernah terlibat urusan kotor. Aku jalankan perusahaan dengan bersih. Aku bahkan hindari kontrak gelap. Justru karena itu, jawabnya cepat. Kamu menghalangi pihak yang terbiasa bermain kotor. Dan mereka butuh kamu disingkirkan. Karina menggeleng tak percaya. Aku bukan siapa-siapa. Kali ini pria itu menoleh. Menatap langsung ke matanya. Kamu lebih dari yang kamu pikir. Ada yang ingin kamu jatuh. Karena tahu kamu akan membongkar sesuatu yang sudah lama terkubur. Hening lagi. Air hujan mulai menetes di ujung rambut Karina yang keluar dari hood jaketnya. Tapi ia tak peduli. Kenapa nggak kamu terus terang saja dari awal? Tanya Karina. Lirih. Karena aku bukan orang baik. Jawabnya datar. Aku punya darah di tanganku. Karina. Walau aku nggak pernah bunuh siapa-siapa langsung. Tapi ciptaanku pernah mematikan puluhan orang. Aku nggak pantas dekat sama siapapun. Termasuk kamu. Karina menunduk. Tapi justru air matanya yang turun lebih dulu dari hujan. Kamu tahu, waktu aku pingsan dan bangun, aku nggak takut karena hampir mati. Tapi aku takut, karena satu-satunya orang yang menolongku, justru pergi tanpa nama. Pria itu terdiam. Karina melanjutkan, aku bukan cewek lemah. Tapi sejak kamu pergi, aku jadi terus lihat sekelilingku dengan curiga. Aku tahu ada yang mengincarku. Tapi aku juga tahu, kamu satu-satunya yang tahu cara lawan mereka. Pria itu menunduk. Tangannya mengepal. Aku udah janji sama diriku sendiri buat nggak kembali ke dunia itu lagi. Kalau kamu nggak bantu aku, mereka akan datang lagi. Bukan hanya aku yang jadi korban. Tapi semua orang yang nggak tahu apa-apa. Karyawan. Anak-anak panti yang dibantu yayasanku. Semua yang terhubung denganku. Lama mereka diam. Hanya bunyi gerimis yang memecah malam. Akhirnya, pria itu berdiri. Mengambil plastik hitamnya. Namaku. Ilham. Ucapnya pelan. Nyaris tak terdengar. Karina menatapnya penuh harap. Ilham menatapnya sekali lagi. Aku akan cari tahu siapa yang main di balik ini. Tapi setelah itu, aku pergi lagi. Aku nggak bisa tinggal di hidup kamu. Karina ingin menahan. Ingin berkata bahwa ia butuh lebih dari sekadar perlindungan. Tapi ia tahu belum waktunya.
Untuk sekarang, ia cukup tahu bahwa pria itu nyata, dan ia akan kembali bergerak. Kalau kamu hilang lagi, aku akan cari kamu, ucap Karina tegas. Ilham tersenyum tipis. Dan kalau aku ketahuan, bisa jadi aku benar-benar hilang. Malam itu, mereka berpisah. Tapi untuk pertama kalinya, Karina merasa tidak sendiri lagi. Karena kini ia tahu, pria itu masih di luar sana. Mengawasi, siap bertindak, dan mungkin siap untuk menebus luka yang belum sembuh dari masa lalunya. Sejak malam hujan di taman itu, Karina tak lagi memandang hidup dengan cara yang sama. Segala sesuatu di sekelilingnya kini seperti teka-teki yang menunggu untuk dibongkar. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjalankan perusahaan dengan terlalu banyak kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang kini berbalik menjadi lubang dalam pertahanannya. Nama Ilham terus berputar di benaknya. Bukan hanya sebagai penyelamat hidupnya, tapi juga sebagai kunci dari segala misteri yang mengitarinya. Meski pria itu bersikeras menjaga jarak, Karina tahu, langkah mereka kini berjalan beriringan, entah Ilham mau atau tidak. Pagi itu, sebuah amplop coklat tanpa nama tiba di meja kerja Karina. Isinya, selembar foto tua yang telah menguning, potongan laporan investigasi internal dari 5 tahun lalu, dan secarik catatan tangan bertuliskan. Semuanya dimulai dari sini. Kamu pernah disentuh racun itu. Jauh sebelum kamu tahu kamu jadi sasaran. Karina menggigil membaca kalimat terakhir. Ia menatap foto tua itu, memperlihatkan seorang pria berjabat tangan dengan seseorang berkacamata di sebuah ruangan laboratorium bawah tanah. Yang membuat jantungnya terhenti sesaat. Pria berkacamata itu adalah Direktur R&D perusahaannya saat ini, Armand Laksono. Armand dikenal kalem, selalu bicara data, dan selama ini tak pernah menimbulkan kecurigaan. Tapi Karina tak pernah menyangka bahwa Armand pernah terlibat dalam eksperimen ilegal bersama Ilham. Ia segera menghubungi Bagas. Cek semua latar belakang Armand. Aku nggak mau ada celah. Bagas menjawab cepat. Sudah aku mulai. Dan Karina, kamu harus tahu sesuatu. Sore harinya, mereka bertemu di tempat yang sama, gudang tua di pinggiran kota. Bagas melempar satu bundel dokumen ke meja. Armand pernah jadi pemimpin proyek eksperimen saraf di bawah perusahaan farmasi luar negeri, sebelum pindah ke Indonesia dan menyamar jadi peneliti konvensional. Nama proyeknya? Nama racunnya? Sama persis seperti yang menyerang kamu. Karina menahan napas. Dia resign secara tiba-tiba dan muncul di perusahaan kamu 3 tahun lalu. Posisi dia waktu itu nggak langsung tinggi. Tapi pelan-pelan dia naik karena bantu bikin formula skincare terbaru kamu. Karina mengingat satu produk yang sempat jadi booming tahun lalu. Krim anti-aging berbahan dasar herbal dengan teknologi nano delivery. Armandlah yang mengusulkan sistem nano itu. Dan Karina, yang percaya pada inovasi, langsung menyetujuinya. Jangan-jangan, gumam Karina. Bagas menatap tajam. Bukan cuma kemungkinan. Aku juga temukan satu dokumen internal yang disusupi kode kimia. Bukan sembarang kode. Tapi sistem tracking racun Sarve generasi kedua. Dan dia masukkan itu ke jalur produksi kamu tanpa persetujuanmu. Karina merasa lututnya lemas. Artinya, suara Karina bergetar. Perusahaan ini bisa jadi sedang dijadikan wadah distribusi racun. Bagas mengangguk. Dan bisa jadi target bukan cuma kamu, tapi seluruh rantai distribusimu. Malam harinya, Karina duduk sendirian di kantornya. Semua lampu sudah mati, hanya ruangan dia yang masih menyala. Di tangannya, ia menggenggam foto tua itu lagi. Disinilah titik baliknya. Orang-orang yang ia percayai sedang bermain di belakangnya. Dan satu-satunya yang tahu semua jawabannya adalah pria yang pernah menciptakan racun itu. Tanpa ragu, ia mengirim pesan singkat ke nomor rahasia yang Ilham tinggalkan di belakang flash disk. Arman, dia bagian dari masa lalumu, kan? Beberapa menit sunyi. Lalu balasan masuk. Dia orang terakhir yang aku temui sebelum aku kabur. Karina membalas cepat. Kita harus bicara. Besok. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka di taman,
Ilham menjawab. Aku akan ceritakan segalanya. Keesokan harinya, Karina dan Ilham bertemu di lantai atas gedung parkir kosong. Jakarta pagi itu diselimuti kabut tipis. Ilham tampak lebih rapi, meski tetap sederhana. Ia membawa sebuah map besar yang diselipkan di bawah jaket. Aku tahu kamu ingin jawaban, katanya, tanpa basa-basi. Karina mengangguk. Dan aku nggak akan mundur. Ilham membuka map, menampilkan skema jaringan laboratorium ilegal yang pernah ia bantu rancang. Di bagian tengah, Armand Laksono. Di bagian kanan, racikan Sarve generasi kedua. Dan di bagian bawah, logo samar Aruna Naturals. Aku kira aku sudah memusnahkan semua racikan itu. Tapi Armand, dia simpan backupnya. Dan dia menyempurnakan racun itu agar tidak hanya menyerang manusia secara langsung, tapi juga bisa disisipkan ke dalam produk tanpa terdeteksi. Karina menatap diagram itu dengan napas memburu. Dan kamu adalah pengalih perhatian. Dia biarkan kamu selamat, agar semua mata tertuju ke kasusmu. Sementara dia bisa menyebar sesuatu yang jauh lebih mematikan lewat produkmu sendiri. Dek, Karina terdiam. Dada terasa sesak. Ia tak hanya sedang diburu, tapi dipakai. Dan yang lebih menyakitkan, ia telah memberi akses penuh pada musuhnya sendiri. Dengan tangannya sendiri, Ilham menatapnya tajam. Kamu harus putuskan sekarang, Karina. Kalau kita buka ini, semuanya akan terbakar. Perusahaanmu, namamu, segala hal yang kamu bangun. Karina mengangkat wajah. Mata berkaca-kaca. Tapi suaranya mantap. Aku nggak takut kehilangan perusahaan. Tapi aku takut kalau aku diam, aku akan kehilangan lebih banyak nyawa yang tak bersalah. Ilham menunduk, lalu mengangguk pelan. Maka kita harus bergerak. Dan ini baru awalnya. Seorang wanita CEO cantik terjatuh tak sadarkan diri di kantor setelah meminum kopi yang ternyata mengandung racun. Semua orang panik. Kecuali satu pemuda misterius berpakaian lusuh yang mendadak muncul dan langsung bertindak cepat. Tapi siapa dia? Dan kenapa dia tahu racunnya jenis apa? Bahkan sebelum dokter datang? Mas, kamu siapa sebenarnya? Tanya sang CEO yang terbangun dengan tatapan bingung. Saya cuma orang biasa, jawab si pemuda. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Tuliskan kota asalmu di kolom komentar. Kita absen dulu dari mana aja penonton setia cerita ini hadir. Siap-siap, karena kisah ini akan bikin kamu gak bisa berhenti nonton sampai akhir. Langkah kaki Karina Aryasari menggema di lantai marmer kantor pusat perusahaannya, PT Aruna Naturals. Sepasang heels hitam mengkilap menjejak mantap, menyusuri lorong yang dipenuhi wajah-wajah kagum karyawan yang berdiri memberi salam. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang visioner dan tanpa kompromi. Wajahnya cantik dan tenang, rambut hitam panjangnya selalu tertata rapi, dan setiap geraknya memancarkan wibawa. Namun, di balik aura megah yang menyelubunginya, tak banyak yang tahu bahwa hidup Karina sebenarnya sunyi. Sudah 7 tahun ia memimpin perusahaan yang ia warisi dari sang ayah, dan selama itu pula ia mengorbankan kehidupan pribadi. Cinta? Sudah lama ia kubur dalam-dalam. Terlalu banyak pengkhianatan. Terlalu banyak luka dari orang-orang yang hanya mendekat karena hartanya. Pagi itu, Karina baru saja menyelesaikan rapat dengan tim pengembangan produk. Ia tampak tenang, tapi hatinya gelisah. Perusahaan sedang bersiap meluncurkan produk baru, dan tekanan datang dari segala arah. Investor, media, bahkan dari internal yang mulai gaduh karena aroma persaingan jabatan. Karina menghela napas panjang, duduk di ruangannya yang berdinding kaca menghadap taman kota. Ia menatap jauh keluar jendela. Bu Karina, ini kopi hangatnya, ujar sekretaris pribadinya, Ninda, sembari meletakkan cangkir putih di atas meja. Karina hanya mengangguk. Terima kasih, Ninda. Hari ini jadwal saya padat. Ya, Bu. Ada rapat koordinasi jam 10. Wawancara media siang nanti, dan dinner meeting dengan investor dari Singapura malam ini. Karina menatap cangkir di depannya. Tangannya bergerak perlahan, menggenggam gagangnya.
Aroma kopi Arabica yang biasa ia minum setiap pagi seharusnya menenangkan. Tapi entah mengapa, kali ini ia merasa ada yang berbeda. Hatinya mengirim sinyal tak nyaman, insting yang tak bisa dijelaskan. Tapi, karena tak ingin tampak paranoid di depan sekretarisnya, ia tetap menyeruputnya. Seteguk, dua teguk. Kemudian ia melanjutkan memeriksa dokumen laporan keuangan. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, pandangannya buram. Suara sekeliling mulai menggema. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Ia memegang meja, mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Dunia terasa miring. Lantai seperti berputar cepat. Brak! Tubuh Karina roboh menghantam lantai. Panik pun pecah. Sekretaris berteriak, tim staf berhamburan masuk, beberapa mencoba menelepon ambulans, sementara yang lain mencoba membangunkannya. Namun tubuh Karina lemas, wajahnya pucat, dan detak jantungnya nyaris tak terdengar. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba pintu ruangan terbuka lebar. Seorang pria berkaus lusuh, celana jeans blel, dan wajah tak dikenal melangkah cepat ke arah Karina. Beberapa staf mencoba menghalangi, tapi langkahnya terlalu cepat. Ia berlutut di samping Karina, membuka matanya dengan cepat, menekan titik nadi di leher, lalu berkata lantang, "Jangan sentuh dia. Ini bukan pingsan biasa. Dia kena racun jenis neurotosin." Semua terdiam. Hening sejenak. Kalimat itu terlalu spesifik untuk dianggap tebakan. Cepat ambil air lemon, garam, dan minyak kayu putih. Teriak pria itu sambil merogoh tas kain kumal yang ia bawa. Beberapa staf melongo, tak yakin harus menuruti atau mengusir pria asing itu. Tapi di tengah kebingungan, seorang staf yang lebih muda berinisiatif mengambil bahan-bahan itu dari pantry kantor. Saat kembali, pria itu langsung meracik sesuatu di tangan. Dengan cekatan, ia oleskan racikan itu ke bibir dan dada atas Karina sambil menekan titik akupresur di pergelangan tangannya. Kalau terlambat 5 menit saja, sistem sarafnya bisa lumpuh, gumamnya tanpa gentar. Beberapa menit kemudian, Karina mengerang pelan. Matanya terbuka perlahan. Napasnya kembali teratur. Staf bersorak lega, beberapa menangis, sementara pria misterius itu berdiri pelan. Karina menatapnya kabur. Masih lemah. "Kamu, siapa?" Pria itu hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik pergi. "Saya cuma orang lewat." Tak lama kemudian, ambulans datang. Tapi Karina sudah siuman. Yang mengherankan, pria itu sudah lenyap dari gedung. CCTV tidak merekam jelas kemana arah perginya. Nama, alamat, atau identitas, tak satu pun diketahui. Seolah ia muncul hanya untuk momen itu, lalu menghilang. Tapi satu hal tertinggal di meja Karina. Secari kertas kecil lusuh bertuliskan satu kalimat dengan tinta hampir pudar. "Ini belum selesai." 3 hari setelah Arman ditangkap, kantor Aruna Naturals masih dalam suasana siaga. Departemen Hukum dikerahkan untuk memastikan semua proses hukum berjalan sesuai jalur. Media mulai mencium aroma skandal. Tapi Karina memilih bungkam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini belum berakhir. Yang membuatnya resah bukan hanya sisa trauma pengkhianatan, tapi hilangnya Ilham. Sejak malam saat Arman ditangkap, Ilham pergi tanpa kabar. Ponsel satunya tak lagi aktif. Alamat email yang biasa digunakan tak lagi bisa diakses. Karina menunggu. Menunggu dalam diam. Menunggu dalam gelisah. Tapi waktu terus berjalan dan Ilham tak juga muncul. Awalnya Karina mencoba menyangkal. Ia bilang pada dirinya, Ilham hanya butuh waktu sendiri. Tapi saat sehari berubah jadi 2, dan 2 berubah jadi 5, hatinya mulai mencemaskan hal yang tak ingin ia bayangkan. Pagi itu Karina duduk di balkon kantornya, memandangi langit yang muram. Secangkir teh di tangan kanannya sudah dingin sejak sejam lalu. Ia mengenakan cardigan tebal, tapi dingin yang ia rasakan bukan berasal dari udara. Bayu, staf magang yang dulu membantu mencocokkan wajah Ilham di taman, datang membawa dokumen. "Bu Karina, maaf mengganggu,
Saya titip ini. Karina mengangguk. Tapi saat Bayu hendak pergi, ia bertanya tiba-tiba. Kamu lihat pria yang dulu pernah duduk di taman itu lagi? Bayu tampak berpikir. Beberapa hari lalu, saya lihat seseorang yang mirip. Tapi dia tampak buru-buru masuk ke gang belakang, dekat jembatan layang. Seperti dikejar. Dikejar. Karina berdiri. Bayu mengangguk. Saya nggak yakin, Bu. Tapi ekspresinya, bukan orang yang lagi cari udara. Seperti orang yang sedang sembunyi. Tanpa pikir panjang, Karina langsung mengambil jaketnya. Tolong siapkan mobil. Kita ke sana sekarang. Karina dan Bagas, yang kini menjadi pengawal diam-diam sekaligus penyelidik pribadi, menyusuri gang kecil di belakang jembatan layang tempat yang dimaksud. Tempat itu sempit, penuh tembok kusam dan coretan jalanan. Ada bau lembab menyengat dari sisa air got dan bekas sampah pasar. Di salah satu dinding gang, ada bekas goresan pisau. Karina menelusuri dengan jari. Dia ke sini. Tapi kenapa? Bagas menunduk, menunjuk sesuatu di lantai. Setetes darah kering yang sudah mulai menghitam. Karina tercekat. Dia terluka. Bisa jadi, tapi tidak banyak darah. Mungkin luka sayat. Jawab Bagas tenang. Mereka melangkah pelan menyusuri gang yang sepi. Sampai akhirnya Karina menemukan sebuah pintu besi tua yang sedikit terbuka. Ia mendorong pelan. Di dalamnya, ruangan kosong dengan satu kasur gulung, botol air mineral, dan jaket lusuh milik Ilham yang pernah ia lihat malam itu. Karina merunduk. Tangannya menyentuh kain jaket itu. Masih ada hangat. Ia tahu, Ilham belum lama pergi. Dia sembunyi di sini, ucapnya lirih. Tapi kenapa? Bagas menarik napas. Aku baru saja dapat laporan. Armand nggak kerja sendirian. Ada jaringan besar di balik dia. Dan mereka tahu siapa yang bisa membuka rahasia Sarve sampai ke akarnya. Ilham. Karina berbisik. Bagas mengangguk. Bisa jadi mereka ingin membungkamnya. Atau merekrut kembali. Karina menatap lantai. Tangannya mengepal. Kita harus temukan dia sebelum mereka. Malam itu, Karina kembali ke apartemen dengan hati penuh kekalutan. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus bekerja. Ia duduk di meja kerja, membuka laptop, dan mengakses kembali semua file dari Ilham. Di antara folder yang pernah dikirim, ada satu berjudul Fallback. Folder itu sebelumnya kosong. Tapi sekarang, ada satu file video di dalamnya. Karina buru-buru membuka. Ilham muncul. Wajahnya tampak lelah. Dan ada luka di pelipisnya. Kalau kamu nonton ini, berarti aku dalam masalah. Atau mungkin, aku nggak akan kembali. Karina membekap mulutnya. Mereka menemukanku. Aku harus menghilang. Jangan cari aku. Ini bukan soal menyelamatkan aku. Ini soal menyelamatkan kamu. Menyelamatkan perusahaan kamu. Menyelamatkan orang-orang yang kamu lindungi. Jangan biarkan mereka masuk lebih dalam. Kode terakhir Sarve ada di dalam sistem kamu. Aku sembunyikan di satu titik dalam sistem server Aruna. Aku tahu kamu bisa cari. Aku tahu kamu cukup pintar untuk membongkarnya. Dan Karina. Ia berhenti sejenak. Tatapannya berubah lembut. Aku tidak pernah menyesal menyelamatkan kamu. Kalau ada hidup kedua, aku akan lakukan hal yang sama. Video berakhir. Karina terisak. Ia meremas sisi meja kuat-kuat. Air matanya menetes, membasahi naskah presentasi yang belum sempat ia baca. Ia mengangkat wajah, menatap bayangan dirinya di jendela kaca. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasa benar-benar kehilangan. Bukan hanya karena Ilham pergi, tapi karena ia tahu, pria itu memilih menghilang agar dirinya bisa terus bertahan. Tapi Karina bukan lagi perempuan yang dulu. Ia berdiri, menghapus air matanya, menatap layar laptop yang masih menyala. Kalau kamu pikir aku akan duduk diam, kamu salah, Ilham. Pagi itu langit Jakarta tampak lebih cerah dari biasanya.
Seolah tak tahu bahwa hari itu Karina tengah mempertaruhkan semuanya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, hidupnya berubah drastis. Dari seorang CEO sukses yang hanya disibukkan angka dan strategi pasar, kini ia menjadi target dalam permainan kotor yang mengancam nyawanya dan masa depan perusahaan. Namun satu hal tak berubah, semangatnya untuk bertahan. Setelah menerima pesan terakhir dari Ilham, Karina tak tinggal diam. Ia membentuk tim investigasi internal secara rahasia, memperkuat sistem keamanan server perusahaan, dan memanggil programmer terpercaya untuk mencari kode terakhir Sarve yang disembunyikan Ilham. Meski pikirannya diliputi kekhawatiran soal keberadaan pria itu, ia menahan semua rasa demi melindungi apa yang masih bisa diselamatkan. Dan hari ini, Aruna Naturals menggelar acara peluncuran besar-besaran untuk produk barunya. Sebuah momen yang awalnya dirancang sebagai puncak prestasi, tapi kini justru bisa menjadi jebakan mematikan. Gedung konvensi penuh dengan lampu, musik lembut, dan dekorasi elegan. Para tamu undangan hadir mengenakan busana terbaik, dari investor internasional, media nasional, hingga pengamat industri kecantikan. Karina berdiri di balik panggung, mengenakan gaun putih bersih dengan potongan modern. Senyum di wajahnya tampak anggun, tapi hanya dia yang tahu apa yang ia sembunyikan di balik tatapan itu. Rasa curiga, waspada, dan siap menghadapi serangan berikutnya. Di telinganya terpasang alat komunikasi kecil yang menghubungkannya langsung dengan Bagas dan 2 petugas pengamanan yang tersembunyi di antara tamu. Semua area sudah diamankan. Tapi ada pergerakan mencurigakan di dapur catering. Lapor Bagas melalui suara pelan. Karina menjawab cepat. Kirim 1 orang ke sana. Jangan biarkan makanan atau minuman menyentuh meja utama sebelum dicek. Ia melangkah ke depan panggung. Lampu sorot menyala. Kamera mulai merekam. Sambil memegang mikrofon, Karina membuka acara dengan tenang. Tak seorang pun menyangka, di balik gaun dan senyum itu, ia sedang berperang dengan waktu. Selamat datang di peluncuran inovasi terbaru Aruna Naturals. Ucapnya, hari ini bukan sekadar peluncuran produk. Hari ini adalah bukti bahwa kami terus berjuang untuk memberikan yang terbaik, dengan integritas yang tidak bisa ditawar. Tepuk tangan terdengar. Namun Karina terus mengamati setiap sudut ruangan dengan ekor matanya. Tiba-tiba, suara Bagas kembali terdengar, tegang. Karina. Air minum di atas meja VIP. Kami temukan cairan asing di salah satu botol. Kemungkinan besar, Sarve cair. Darah Karina berdesir. VIP table, di mana para investor asing duduk. Target mereka bukan hanya Karina, tapi reputasi internasional perusahaannya. Tanpa pikir panjang, Karina menghentikan presentasinya. Sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan satu hal. Ia melangkah turun dari panggung, menghampiri meja VIP. Para tamu bingung. Kamera TV meliput setiap gerakan. Tapi Karina tak peduli lagi dengan publikasi. Ia mengambil 1 botol air dari meja, menatapnya lekat-lekat. Lalu menoleh ke arah salah satu staf catering. Kamu yang siapkan minuman ini. Staf itu mengangguk ragu. Wajahnya pucat, berkeringat. Tatapannya tak tenang. Bawa orang ini ke belakang. Sekarang. Perintah Karina. Bagas dan 2 petugas menyergap dengan cepat, membawa si staf pergi. Dalam keributan itu, 1 botol air jatuh, dan begitu menyentuh lantai, warnanya berubah sedikit kehijauan. Cairan itu bereaksi terhadap suhu, tanda khas racun Sarve. Hening. Semua tamu menatap tanpa suara. Karina berdiri tegak, wajahnya dingin, tatapannya penuh ketegasan. Ini bukan kecelakaan. Ini percobaan serangan kedua, katanya lantang ke arah mikrofon. Tapi kami sudah siap. Kami tidak akan pernah membiarkan satupun zat berbahaya masuk ke tubuh siapapun. Aruna akan berdiri di atas kejujuran, atau tidak sama sekali. Tepuk tangan pun pecah. Bukan karena produk, tapi karena keberanian. Namun Karina tidak tersenyum. Dalam pikirannya hanya satu hal. Ilham yang menyelamatkan ini semua, meski ia tak hadir. Setelah acara selesai dan para tamu pergi, Karina kembali ke kantornya.
Ia membuka laptop, memeriksa ulang sistem server yang kini sudah dikunci dengan 3 lapis keamanan. Di folder tersembunyi yang ditemukan tim programmer, mereka menemukan sebuah file enkripsi. Butuh waktu seminggu membukanya, tapi hasilnya membuat semua terdiam. Blueprint asli Sarve beserta petunjuk lengkap cara menetralisirnya secara total. Ilham ternyata tidak hanya menyembunyikan informasi, tapi juga memberi kesempatan untuk menghancurkan semua versi racun itu, selamanya. Karina menangis saat melihat nama file itu. Untuk Karina, akhiri ini. Malamnya, ia menulis surat. Bukan untuk media. Bukan untuk investor. Tapi untuk Ilham. Kamu mungkin sedang dalam pelarian. Mungkin kau terluka. Mungkin juga kau memutuskan untuk hilang. Tapi dengar baik-baik. Aku tak akan diam sampai semua ini selesai. Dan kalau aku harus mengorbankan segalanya, maka aku akan lakukan. Karena kamu menyelamatkanku. Bukan sekali, tapi 2 kali. Sekarang giliranku. Ia menyimpan surat itu di tempat Ilham pernah duduk, di taman kota. Ditekan batu kecil di atas bangku kayu. Entah akan ditemukan atau tidak. Tapi ia percaya, pria itu masih di luar sana. Masih melihat, masih menjaga dari jauh. Dan Karina bersumpah dalam hati. Ini belum berakhir. Tapi kemenangan sedang mendekat. 2 minggu berlalu sejak kejadian di acara peluncuran. Meski media masih sibuk mengangkat sisi sensasional dari percobaan peracunan besar-besaran, Karina memilih diam. Ia menolak semua wawancara, menunda beberapa pertemuan penting, dan memfokuskan waktunya untuk satu hal, melacak keberadaan Ilham. Surat yang ia tinggalkan di bangku taman tidak pernah diambil. Setiap malam, Karina datang dan mengeceknya. Tapi batu kecil itu tetap di sana, menekan amplop yang mulai lusuh oleh embun dan waktu. Namun pada malam ke-17, surat itu hilang. Dan di tempatnya, ada sehelai kertas baru, ditulis tangan. Aku akan temui kamu. Tapi kamu harus siap mendengar semuanya. Karina menggenggam kertas itu dengan jemari bergetar. Matanya membasah, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, satu titik temu datang setelah kehilangan panjang yang menyesakkan dada. Hari itu, langit mendung. Karina menunggu di rooftop gedung kosong yang pernah menjadi tempat mereka berbicara soal Arman. Ia menatap jam berkali-kali. Napasnya berat, antara gugup, rindu, dan takut. Lalu, suara langkah terdengar di belakang. Ilham muncul. Tapi kali ini, ia bukan Ilham yang dulu. Ia mengenakan kemeja hitam bersih. Rambutnya lebih rapi. Tatapannya tajam namun tenang. Bekas luka di pelipisnya samar tertutup, dan sorot matanya bukan lagi seperti bayangan, melainkan seperti seseorang yang datang untuk menuntaskan sebuah misi terakhir. Karina hampir tak mengenalinya. Maaf membuatmu menunggu, katanya. Karina menatapnya dalam-dalam. Kamu, kemana saja? Ilham mendekat, bersembunyi, tapi bukan karena takut, tapi karena aku tahu, kalau aku tidak menyeret mereka keluar satu persatu, kamu akan terus jadi target. Karina mengangguk pelan, tapi sorot matanya penuh luka. Kamu tinggalkan aku tanpa kabar. Aku tahu, jawab Ilham cepat. Dan aku salah. Hening sesaat. Karina akhirnya membuka suara. Kamu bilang akan ceritakan semuanya. Ilham menatap langit, lalu perlahan bicara. Aku bukan hanya mantan peracik racun. Aku dulunya bagian dari program pemerintah bayangan yang dikendalikan beberapa perusahaan multinasional. Tugas kami, bukan sekadar riset, tapi menciptakan senjata biologis dengan kedok pengembangan obat. Ia menatap Karina tajam. Aku bukan cuma kabur. Aku adalah pembelot utama. Dan karena itu, aku punya harga tinggi di kepala. Semua data yang aku curi sebelum menghilang adalah rahasia negara. Termasuk racun Sarve. Karina menelan ludah. Jadi selama ini, kamu hidup diburu banyak pihak. Ilham mengangguk. Dan yang paling aktif mencariku adalah perusahaan-perusahaan yang sekarang masuk ke Indonesia lewat jalur kosmetik dan farmasi.
Mereka mendekatimu bukan karena kamu target utama, tapi karena kamu adalah pintu masuk terakhir yang belum bisa mereka kuasai. Karina memejamkan mata. Dan kamu datang menyelamatkanku karena tahu racun itu buatanmu. Bukan hanya itu, ujar Ilham pelan. Aku datang karena aku tahu. Kamu akan dihancurkan kalau tak ada yang menghentikan mereka dari dalam. Dan satu-satunya orang yang bisa menghapus seluruh jejak racun dari sistem adalah aku. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini, isinya kode, self-termination, survey. Jika kamu tanam di sistem server mereka, yang kini diam-diam menyusup ke banyak perusahaan kosmetik di Asia, kode ini akan menyabotase algoritma molekul survey dan menghancurkan semua bentuk replikasinya. Karina mengambil flash disk itu dengan tangan gemetar. Kalau aku lakukan ini, dampaknya besar. Ilham mengangguk. Akan ada yang rugi triliunan. Tapi akan ada jutaan orang yang kamu selamatkan. Karina menatapnya. Termasuk kamu. Ilham menghela napas. Mungkin, aku tak akan pernah aman lagi. Tapi aku bisa hidup tenang. 2 hari kemudian, Karina dan tim Bagas melakukan penyusupan digital ke sistem farmasi luar negeri yang terhubung dengan distribusi mereka. Flash disk itu ditanamkan di sistem pusat melalui backdoor legal. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh blueprint survei versi modifikasi lenyap. Dan tepat pada malam itu, seorang pria asing yang dikenal sebagai pakar racun tak kasat mata, resmi masuk ke daftar hitam organisasi-organisasi gelap internasional. 3 hari setelah aksi itu, Karina kembali ke taman kota. Duduk sendiri. Hujan rintik-rintik membasahi daun-daun. Tapi ia tak membawa payung. Ia hanya menunggu. Lagi. Lalu di ujung bangku, Ilham duduk. Tanpa bicara. Karina menoleh. Ia tak menangis. Tak bertanya. Hanya tersenyum. Jadi sekarang kamu mau jadi bayangan lagi? Tanyanya ringan. Ilham menjawab. Mungkin. Tapi bukan bayangan yang melarikan diri. Melainkan yang berjaga. Karina menatap matanya. Kalau suatu hari aku tak bisa bertahan? Ilham menjawab lirih. Kamu sudah lebih kuat dari aku sekarang. Dan saat Karina hendak menjawab, Ilham berdiri. Mengulurkan tangan. Waktuku tinggal sebentar. Tapi kamu tak sendiri. Karina menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa tak semua yang hilang harus kembali, karena ada yang cukup hadir hanya dalam keteguhan yang ditinggalkannya.